Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang qawaid usuliyah dan fikih, definisi dan ruang lingkup. Jadi ini adalah bab dasar atau pengetahuan dasar yang harusnya nanti Anda pahami sebelum kemudian membahas tema-tema selanjutnya. Jadi kita di sini akan berbicara seputar apa itu qawaid usuliyah dan fikih, kemudian apa perbedaannya, apa ruang lingkupnya, dan juga urgensi mempelajari mempelajari ilmu ini, begitu ya. Oke. Langsung ke definisi ya. Definisi qawaid fiqhiyah. Jadi qawaid ini adalah jamak ya, bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata qaidah. Di dalam bahasa Arab, qawaid ini adalah bentuk jamak dari qaidah. Jadi kalau dia bentuk jamak berarti artinya berarti secara bahasa itu adalah kumpulan-kumpulan kaidah. Nah, kaidah itu secara bahasa itu artinya adalah dasar atau alas atau fondamen atau prinsip. Jadi banyak ya artinya. Tapi pada intinya kaidah itu adalah prinsip dasar atau aturan dasar, bisa juga pedoman dasar atau patokan, begitu ya, kaidah. Itu secara etimologi atau secara kebahasaan. Kemudian secara istilah ini beberapa ulama banyak mengemukakan pendapat ya terkait dengan definisi qawaid fiqhiyah, banyak sekali. Di sini saya mencantumkan ada dua, ada menurut As-Suyuti. Menurut As-Suyuti, qawaid fiqhiyah itu adalah al-amru al-kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatihi kasiratun yufhamu ahkamuha minha. Atau artinya suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juz'iyah yang banyak yang daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyah. Nah, ini menurut As-Suyuti. Kemudian ada menurut Abu Zahroh. Menurut Abu Zahroh, qawaid fikih itu adalah majmu'atul ahkam al-mutasyabihah allati turja'u ila qiyasin wahidin au ila babtin fikhiyin yurbituha. Atau kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada kias atau analogi yang satu atau kepada satu ketentuan hukum yang mengikatnya. Itu secara istilah ya, ada beberapa pendapat ulama. Jadi kesimpulannya adalah suatu himpunan atau susunan kaidah yang bersifat kulli atau universal yang terangkum di dalamnya sejumlah masalah fikih dan dengannya dapat diketahui hukum-hukum bagi masalah fikih yang tercakup dalam ruang lingkup atau cakupan kaidah tersebut. Secara gampangnya ini ya, kalau secara kesimpulan, secara susunan kalimat seperti ini mungkin teman-teman agak sedikit susah untuk memahami ya. Jadi secara singkatnya saja ya, dengan bahasa sederhana, qawaid fikih ini adalah kaidah-kaidah atau aturan yang atau patokan begitu ya, yang digunakan untuk melihat permasalahan-permasalahan dalam fikih, permasalahan-permasalahan dalam kasus-kasus hukum fikih begitu. Ya, jadi bagaimana kemudian kita menggunakan kaidah itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fikih yang banyak itu. Nah, kemudian ulama menyusunnya menjadi sebuah kaidah-kaidah fikih guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan fikih yang banyak itu. Itu mungkin ya dalam bahasa sederhananya. Misalnya begini, contoh gampangnya ya saya contohkan, misalnya kalau memasak saja. Memasak itu kan juga ada kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah yang harus diikuti supaya masakan itu enak. Atau misalnya begini, ketika kita masak
masak cilok misalnya. Teman-teman tahu cilok kan ya? Cilok gitu ya. Nah, atau misalnya masak bakso saja ya. Misalnya masak bakso itu kan ada kaidah dalam apa namanya resep ya. Kalau mau masak bakso sebaiknya ketika apa namanya memasukkan apa bulatan-bulatan baksonya itu ke dalam air itu sebaiknya dalam posisi apinya mati. Jadi apinya dimatikan. Nah, itu adalah kaidah. Supaya apa? Supaya nanti baksonya itu kenyal. Supaya baksonya itu kenyal gitu. Nah, itu kaidah. Itu salah satu contohnya misalnya. Jadi begitu juga itu kan untuk kaidah itu hadir untuk menjawab permasalahan. Ini kenapa ya baksonya tidak bisa kenyal? Oh, ternyata, nah setelah ini ternyata karena ketika memasukkan adonan baksonya ke air yang mendidih itu, apinya dalam posisi nyala, masih nyala. Kalau mau kenyal, sebaiknya apinya dalam posisi dimatikan. Nah, begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi adalah pedoman atau aturan atau patokan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fikih begitu, qawaid fikih. Secara sederhana seperti itu saja. Kalau secara ini kan secara teori ya, secara bahasa yang baku itu biasanya teman-teman agak susah untuk memahami. Tapi secara gampangnya seperti itu. Oke, selanjutnya perbedaan qawaid fikih dengan qawaid usuliyah. Kenapa kemudian dibedakan? Karena memang qawaid fikih dan qawaid usuliyah ini nanti akan sangat berkaitan. Jadi apa namanya saling berhubungan gitu. Sudah saya jelaskan di awal pertemuan kemarin ya bahwa usul fik dengan fikih itu ada hubungan prosedural di antara kedua ilmu itu. Begitu juga qawaid fikih dengan qawaid usuliyah. Jadi penting untuk teman-teman pahami dari awal apa perbedaan keduanya. Yang pertama dari segi kemunculannya. Qawaid usuliyah itu muncul sebelum furu', sedangkan qawaid fikih muncul setelah furu'. Furu' ini adalah fikih atau masalah-masalah fikih ya. Jadi qawaid usuliyah itu munculnya sebelum ada masalah fikih, sebelum ada hukum fikih begitu. Ya karena usuliyah atau usul fikih itu kan ranahnya itu adalah untuk istimbat hukum, untuk mengeluarkan hukum. Untuk mengeluarkan hukum yang ada di dalil, nas atau teks begitu ya. Jadi otomatis dia belum ada produk hukum di situ. Dia mengeluarkan hukum untuk kemudian menghasilkan produk hukum begitu kan. Sedangkan qawaid fikih ini munculnya setelah ada produk hukum, setelah ada hukum. Ya. Jadi apa namanya qawaid fikih ini munculnya setelah ada hukum. Misalnya contohnya nih ya, perintah sholat harus dilakukan, kewajiban melaksanakan sholat tepat waktu misalnya. Inna sholata kanat alal mu'minana kitaban mauquta, itu ya. Itu dalilnya misalnya, atau aqimus sholah misalnya gitu ya. Itu kan dalilnya ya. Harus dilaksanakan tepat waktu. Nah, itu kan produk hukumnya. Wajib melaksanakan, itu furu'nya, produk hukumnya. Wajib melaksanakan sholat tepat waktu. Ini dalam ranah usuliyah, qawaid usuliyah, karena tadi ada fi'lul amr tadi di situ. Kemudian di aqimus sholah misalnya begitu ya. Nah, itu kan ada fi'lul amr, berarti kewajiban melaksanakan sholat tepat waktu. Sudah ada itu apa namanya hukumnya, produk hukumnya, furu'nya. Nah, kemudian ternyata dalam prakteknya kemudian tidak semua orang bisa melakukan sholat dengan tepat waktu. Ternyata begitu. Nah, kemudian disinilah qawaid fikih itu muncul. Karena ada permasalahan-permasalahan di luar ini tadi, produk hukum furu' ini tadi. Masalah-masalah baru, masalah furu' atau cabang baru yang kemudian datang. Nah, qawaid fikih itu muncul setelah itu. Bahwa ternyata tidak semua orang bisa melakukan
sholat tepat waktu. Karena misalnya dalam keadaan safar, perjalanan, atau sakit, begitu ya. Kemudian maka ada qawaid fikih al-masyaqqah tujlibut taisir, bahwa kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Maka datanglah hukum baru kemudian, bahwa diperbolehkan melakukan sholat jamak tidak tepat waktu sesuai waktunya, begitu ya, dengan syarat misalnya dalam perjalanan seperti itu. Nah, begitu contohnya. Kemudian dari segi objeknya. Nah, dari segi objeknya, qawaid usuliyah itu objeknya atau mabuknya atau objek kajiannya itu adalah dalil-dalil hukum atau teks yang datang dari Al-Quran dan hadis. Ya sudah, dia kajiannya itu ya sudah dalil-dalil teks itu. Bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil-dalil teks tersebut. Nah, sedangkan qawaid fikih ini maudu'nya atau objek kajiannya itu adalah perbuatan mukallaf tadi. Jadi prakteknya di lapangan. Itu maudu'nya atau segi objek kajiannya ya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, kalau fikih, qawaid fikih itu objek kajiannya perbuatan mukallaf. Oh, ternyata prakteknya tidak semua orang itu bisa melakukan sholat tepat waktu karena ada beberapa halangan seperti itu misalnya. Oke, kemudian dari segi sasarannya, sasaran mempelajarinya begitu ya. Kalau qawaid usuliyah itu dikaji untuk memahami nas atau teks. Ya, untuk memahami nas atau teks dalam rangka istimbat hukum, mengeluarkan hukum. Nah, sedangkan qawaid fiqhiyah ini untuk memahami hukum-hukum baru. Ya, untuk memahami hukum-hukum baru yang datang, karena setiap seiring perkembangan zaman itu pasti ada masalah-masalah baru dalam fikih. Nah, qawaid fikih ini berfungsi untuk kemudian memahami hukum-hukum baru. Jadi ini lebih kepada penerapan hukum. Kalau qawaid usuliyah ini tadi untuk istimbat hukum, ijtihad hukum. Nah, kalau qawaid fikih ini lebih kepada penerapan hukum. Kalau ini untuk ijtihad, untuk tahrij ya, tahrij untuk mengeluarkan hukum, usuliyah ini untuk tahrijul ahkam. Kalau qawaid fikih ini lebih kepada tatbiqul ahkam atau penerapan hukum-hukum syariah gitu. Oke, sekarang dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya, qawaid usuliyah ini sebagai istimbat hukum ya, sama tadi ya sebenarnya, kurang lebih saja. Qawaid fikih ini untuk memudahkan pemahaman fikih dan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang baru. Jadi, secara keseluruhan perbedaan yang paling mendasar ada dari segi objek kajiannya ya. Ini ya, dari segi objek kajiannya ini, maudhu'nya. Ya, kalau qawaid usuliyah itu objek kajiannya adalah dalil-dalil teks dari Quran maupun hadis, karena dia tujuannya adalah untuk tahrijul ahkam atau mengeluarkan hukum-hukum. Sedangkan qawaid fikih ini objek kajiannya atau maudhu'nya ini adalah perbuatan mukallaf. Bagaimana hukum itu diterapkan kepada mukallaf. Begitu. Oke. Itu perbedaannya. Nah, persamaannya kemudian semuanya, kedua-duanya ini adalah sama-sama sebagai metodologi hukum Islam. Jadi sama-sama untuk mengetahui hukum Islam. Oke, selanjutnya qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah kita perkenalan ya. Ini qawaid usuliyah itu apa saja sih, bentuknya seperti apa? Oke, karena tadi objek kajiannya qawaid usuliyah itu adalah dalil teks, maka pendekatan yang digunakan itu lebih kepada pendekatan lugawiyah atau kebahasaan. Maka tidak tidak jauh-jauh dari bahasa, tidak jauh-jauh dari pendekatan kebahasaan. Misalnya ini contohnya ada kaidah tentang amar. Ini mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, al aslu fil amri lil wujub. Ini kaidah, ketentuan dasar bahwa amar itu atau fi'lul amri ini ya, al-aslu fil amri lil wujub. Amar itu adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu dari orang yang derajatnya lebih tinggi ke orang yang derajatnya lebih rendah.
Jadi jika ada redaksi, entah itu di dalam Al-Quran maupun hadis, yang ada fi'lul amrnya, itu berarti dia menunjukkan tuntutan atau kewajiban. Misalnya, aqimus sholah. Nah, itu kan fi'il amr, akim, itu kan dirikanlah sholat. Nah, itu berarti wajib. Berarti itu menunjukkan hukum wajib. Faksilu wujuhakum, misalnya, itu kan faksil, cucilah wajahmu, begitu. Berarti kan itu menunjukkan kata wajib, berarti itu adalah perintah yang kemudian hukumnya adalah wajib. Itu adalah analisis lafaz, ya, analisis lafaz amar ini tadi. Kemudian selanjutnya nahi atau larangan. Nah, ini kebalikan dari amar tadi. Jadi ini nahi itu adalah al aslu fil amri li tahrim, bahwa salah ini ya, saya salah redaksinya. Al aslu fin nahyi sebenarnya ya. Ini bukan fil amri tapi al aslu fin nahyi li tahrim. Ini teman-teman nanti di ini ya, di islah ya. Ini bukan fil amri tapi fin nahyi. Al aslu fin nahyi li tahrim. Saya salah ketik. Sebaliknya ya dari amar perintah tadi, bahwa nahyi itu adalah larangan untuk melakukan sesuatu dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Jadi kalau ada redaksi fi'lun nahyi di situ, berarti hukumnya bisa disimpulkan bahwa hukumnya itu adalah haram, tidak untuk dilakukan. Misalnya wala taqtulu anfusakum, misalnya la taqtul, la itu kan ada kalimat larangan, tidak, la taqtul, janganlah kalian, gitu ya. Tuh. Kemudian am. Nah, kemudian nanti ada juga kaidah khusus tentang am dan khas gitu ya. Am adalah lafaz yang menunjukkan makna umum, mencakup bagian-bagiannya yang ada pada lafaz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Jadi am itu kalimat yang masih umum, yang masih universal. Misalnya kata ar-rajul, ar-rijal misalnya. Ar-rijal itu kan laki-laki, berarti ya semua laki-laki, entah dia itu apa sukunya apa, terus kemudian kulitnya berwarna apa, itu tidak ada pengecualian ya, semua laki-laki begitu. Itu kalimat am. Nah, terkait nanti ada am dan khos, itu berarti sesuatu redaksi kalimat itu dikatakan am jika tidak ada taksisnya atau pengkhususannya. Khos itu khusus ya. Contohnya misalnya ada redaksi misalnya begini, hurrimat alaikumul maitata waddam, dan seterusnya itu ya. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, memakan bangkai itu ya. Itu masih umum, tetapi kemudian ternyata itu ada taksisnya. Ditahsis dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa saya lupa ya redaksinya, intinya laut itu halal dan juga di dalamnya itu halal. Berarti ikan itu termasuk, bangkai yang boleh dimakan itu, ikan itu boleh termasuk dalam bangkai yang boleh dimakan. Nah, berarti itu mentahsis dari redaksi sebelumnya yang mengatakan bahwa diharamkan kamu memakan bangkai. Jadi ada tahsisnya. Bangkai itu kalimat umum yang kemudian ada tahsisnya, bangkai kecuali bangkai ikan, begitu ya. Itu tentang am dan khas. Kemudian mutlak muqayyad. Mutlak ini adalah lafal yang tidak terikat oleh batasan lafaz yang mengurangi keumumannya. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang dibatasi oleh lafaz lain yang mengurangi keumumannya. Nah, kemudian mantuk dan mafhum. Kalau mantuk itu adalah lafal yang kandungan hukumnya tersurat, sedangkan mafhum itu lafal yang kandungan hukumnya tersirat. Misalnya, ada dalil redaksi untuk tidak mendekati istri ketika dia sedang haid, misalnya. La taqrabuhunna hatta yathurna, misalnya begitu. Itu kan secara teks, secara mantuk, itu kan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian
sampai mereka bersih dari haid, begitu ya, kira-kira yang tersuratnya. Berarti yang tersirat adalah boleh mendekati mereka ketika mereka sudah suci dari haid, gitu. Itu. Kemudian mujmal mubayyan. Kalimat mujmal ini lafal yang mencakup kemungkinan segala keadaan dan hukum yang terkandung di dalam lafal tersebut. Umum ya, masih umum, mencakup semuanya. Sedangkan mubayyan ini ada jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Misalnya tentang sholat ya, perintah sholat, aqimus sholah. Dalam Al-Quran kan dikatakan aqimus sholah, gitu. Dirikanlah sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Ini kan masih aqimus sholah itu kategorinya masih mujmal, masih luas cakupannya. Nah, sholatnya itu seperti apa? Nah, kemudian dijelaskan di dalam hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Maka di sini ada lafal yang mubayyan, begitu. Dijelaskan di hadis Nabi. "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Atau sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa qawaid usuliyah ya. Jadi ranahnya atau objeknya itu adalah lebih kepada dalil teks ya. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan lugawiyah atau kebahasaan. Ada amr, ada nahi, ada amdan khos, mutlak muqayyad, mantuk mafhum, mujmal mubayyan. Nah, ini akan teman-teman pelajari lebih detail lagi nanti di ushul fiqh ya, lebih detail ini. Karena ini lebih kepada bagaimana cara tahrijul ahkam, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Nah, bagaimana dengan qawaid fikih? Nah, qawaid fikih ini ada kaidah-kaidah pokok ya, kaidah-kaidah asas. Itu ada 5 yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kaidah niat. Jadi kaidah-kaidah asas ini adalah kaidah-kaidah yang mencakup keseluruhan permasalahan fikih. Jadi dia bisa diterapkan dalam fikih jinayah, bisa diterapkan dalam fikih muamalah, gitu ya, bisa diterapkan dalam fikih siasah. Jadi dia mencakup semua permasalahan fikih. Makanya kemudian dinamakan kaidah pokok atau kaidah asasi. Yang pertama adalah kaidah niat. Kaidah niat ini al-umuru bimaqasidiha, yang artinya adalah segala amalan itu berdasarkan niat. Al-umuru bimaqasidiha ya, segala amalan berdasarkan niat. Nah, kaidah ini diambil dari hadis Nabi yang ada redaksi di hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan itu dilihat dari niatnya. Kemudian kaidah tentang keyakinan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ini juga berlaku untuk seluruh cakupan wilayah fikih ya. Kemudian kaidah kesulitan. Al-masyaqqah tujlibut taisir. Bahwa kesulitan itu membawa keringanan. Kemudian selanjutnya kaidah darurat. Ad-dararu yuzal, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Ini juga berdasarkan pada hadis Nabi, ad-dararo la dororo wala diroro, ya. Kemudian kaidah adat nih, al-adah muhakkamah. Nah, ini adalah kaidah asasi, kaidah al-khamsah al-asasi ya. Jadi 5 kaidah utama yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Ini adalah kaidah pokok yang nanti juga ada turunannya, cabang-cabangnya nanti. Misalnya kaidah niat ini al-umur bimaqasidih. Ini nanti ada banyak nih cabang-cabangnya, ada turunannya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Tapi secara keseluruhan ini yang akan kita pelajari. Jadi ini mencakup semua masalah-masalah fikih, entah itu dari fikih jinayah, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih siasah begitu ya. Jadi, itu. Oke, selanjutnya alur. Alur terbentuknya kaidah fikih.
bagaimana sih kemudian kaidah fikih itu terbentuk ini ya, supaya teman-teman juga tahu hubungannya antara apa namanya usul syariah, kemudian usul fik, kemudian fikih dan qawaid fikih ini bagaimana? Karena memang ini ilmu-ilmu tersebut, usul fik, fikih, kaidah fikih itu adalah ilmu-ilmu saling berhubungan. Mereka mempunyai hubungan prosedural yang pembicaraannya itu ya seputar fikih itu di hukum-hukum syar'i itu. Oke, bagaimana ya kemudian terbentuknya kaidah fikih itu? Oke, yang pertama dari ayat Al-Quran ya. Jadi ini ayat Al-Quran ini berarti masuknya ke syariah. Karena dia adalah ketentuan Allah ya. Jadi sudah saya singgung ya di pertemuan pertama bahwa syariah itu adalah ketentuan Allah yang mencakup semua. Jadi segala urusan. Tidak hanya dalam bidang amaliyah saja. Kalau fikih kan hanya di bidang amaliyah saja ya. Nah kalau Al-Quran itu semua, mau dia amaliyah, kemudian muamalah, kemudian ada akidah, ada akhlak di situ ya. Nah, kalau fikih kan berarti kaitannya dengan amaliyah ya, di bidang amaliyah, muamalah, kemudian jinayah dan kemudian apa namanya munakahat, mawaris seperti itu. Itu kan amaliyah mukallaf ya. Jadi kajiannya fikih di situ. Nah, dari ayat Al-Qur'an, dari syariah. Contohnya misalnya tentang perintah tentang sholat. Di situ disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Sini kan dan dirikanlah sholat wa atuz zakat dan tunaikanlah zakat warka'u ma'ar rakiin dan bersujudlah kalian dengan mereka yang bersujud. Nah, di sini kan adalah dalil untuk perintah sholat, melakukan sholat sesuai waktunya. Ya, berarti kalau sholat subuh ya waktunya ya ketika subuh, kalau sholat duhur ya waktunya ketika duhur, begitu kan ya. Nah, itu tadi. Jadi, ini sebenarnya pertamanya adalah perintah sholat di dalam redaksi Al-Quran, waqimus sholat. Nah, ini kemudian melahirkan kaidah usuliyah bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Perintah pada dasarnya itu menunjukkan wajib. Nah, untuk mengeluarkan hukum ini, mengetahui hukum ini dari redaksi ini, kemudian ada kaidah usul yang mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Nah, karena al-aslu fil amri lil wujub, maka redaksi ini mengatakan bahwa sholat itu wajib karena ada redaksi fil amr di sini wa aqimu wa atu itu kan amr ya, fi'il amr, perintah, menunjukkan pada perintah dan menunjukkan pada kewajiban. Maka di sini kemudian fikihnya, hukum fikih yang kemudian dikeluarkan dari kaidah usuliyah ini tadi dengan analisis teks ini tadi melahirkan hukum fikih yang mengatakan bahwa kewajiban sholat 5 waktu pada waktunya, sesuai waktunya ya. Karena tadi analisis ini tadi dengan proses ini tadi. Kemudian selanjutnya ini ya sudah ada produk hukumnya bahwa wajib untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Tetapi kemudian pada prakteknya di lapangan perbuatan mukallafnya ini ya ada tidak semua orang itu bisa melakukan sholat sesuai waktunya. Ada uzur syar'i atau halangan, semisal dalam perjalanan atau safar sehingga sulit mengerjakan sholat pada waktunya. Nah, begitu misalnya gitu ya, atau sakit misalnya. Ternyata di lapangan itu tidak semua bisa melakukan ini, melakukan kewajiban sholat pada waktunya. Maka kemudian karena ada permasalahan ini, maka kemudian ada namanya kaidah fikih yang mengatakan bahwa al-masyaqqah tujlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, maka kemudian lahirlah hukum baru, seharusnya ada di sini ya. Hukum baru, lahirlah hukum baru. Yang ini kan hukum asalnya ini ya.
hukum fikih kewajiban sholat. Lalu kemudian datanglah hukum baru bahwa ternyata ketika berhalangan ada uzur syar'i seperti dalam perjalanan, sakit yang sangat sakit misalnya, itu diperbolehkan melakukan sholat misalnya di jamak misalnya begitu ya, karena dalam perjalanan begitu ada rukhsah hukum rukhsah di situ. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah alur terbentuknya kaidah fikih, bagaimana kemudian ayat Al-Qur'an ini dianalisis teksnya oleh kaidah usuliyah sehingga melahirkan hukum fikih, tapi kemudian hukum fikih ini melahirkan masalah-masalah fikih lain di sini yang kemudian lahirlah ini kaidah fikih. Jadi sudah kelihatan ya bedanya apa kaidah usuliyah dan fikih ya. Kalau kaidah usuliyah ini ranahnya itu ada di sini di kajian teks ini dari Al-Quran. Nah, sedangkan kaidah fikih ini objek kajiannya adalah masalah-masalah dalam fikih, prakteknya di lapangan, prakteknya bagaimana kemudian fikih itu dipraktekkan oleh mukallaf begitu. Oke, selanjutnya urgensi dan kegunaan qawaid fikih. Apa sih pentingnya mempelajari qawaid fikih gitu ya? Yang pertama adalah memudahkan mujtahid dalam menentukan hukum. Kemudian yang kedua, mudah dihafal dan dihimpun satu kaidah. Karena memang masalah-masalah fikih itu saking banyaknya, maka kemudian para ulama fikih itu mengkategorikannya itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi lebih mudah dipahami ya, lebih mudah menentukan hukum ketika ada permasalahan-permasalahan baru karena sudah distruktur ada kaidah-kaidahnya begitu. Oke, kemudian membentuk kemampuan fikih yang kuat. Kemudian yang keempat, dapat membedakan dan membandingkan mazhab. Kemudian ada mengetahui rahasia dan hikmah hukum. Kemudian terampil memahami dan menghadirkan fikih. Gitu. Kemudian hasil ijtihadnya lebih mendekati kebenaran. Dan arif dalam menerapkan fikih sesuai dengan waktu, tempat, kondisi, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, ini yang penting ya. Jadi itu urgensi dan kegunaan dari qawaid fikih. Ini ya, banyak sekali kegunaannya karena yang paling utama adalah dia memudahkan mujtahid dalam mengetahui hukum-hukum fikih yang banyak itu. Jadi memudahkan mujtahid dalam menentukan hukum-hukum baru. Jadi kalau misalnya ada hukum baru, tinggal dilihat saja kaidahnya. Begitu. Misalnya apa namanya? Hukum-hukum yang baru ini misalnya apa? Misalnya gini, nyumbang misalnya gitu ya, nyumbang. Nah, bagaimana hukum nyumbang? Nyumbang misalnya ada orang mantenan, kalau di Jawa kan begitu ya, kalau ada orang yang apa namanya berhajat pernikahan begitu kan biasanya ada tradisi nyumbang. Kalau misalnya keluarga saya yang menikah kemudian saya disumbang 100.000 misalnya. Nah, nanti giliran dia yang nyumbang itu melakukan hajat pernikahan, saya mengembalikan yang 100.000 itu tadi. Malah kalau bisa lebih misalnya begitu ya. Misalnya ya 150 atau 200.000 begitu kan. Kalau adatnya kan seperti itu. Nah, bagaimana menurut hukum Islam? Maka kemudian dilihat kaidahnya, oh ternyata al-adah muhakkamah. Bahwa adat itu bisa dijadikan hukum. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum selama tidak menyalahi aturan syariah begitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi jika ada hukum-hukum baru itu bisa langsung ditentukan hukumnya dengan melihat kaidah tersebut. Nah, kemudian kedudukan atau hujah qawaid fikih. Ini ada dua pandangan ya. Ada yang pertama adalah menjadikan qawaid fikih ini sebagai pelengkap. Jadi yang utama itu, dua dalil utama itu Al-Quran dan Sunnah, dan qawaid fikih ini sebagai pelengkap. Nah, ini kalau yang ini, pendapat ini semua ulama sepakat. Tapi kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa dia bisa berdiri sebagai dalil mandiri. Jadi tidak perlu melihat dua dalil yang pokok. Bisa berdiri secara mandiri. Di beberapa kasus tertentu dia bisa berdiri sebagai dalil mandiri. Nah, tapi kalau pendapat ini
banyak perbedaan di kalangan para ulama begitu. Jadi yang paling aman, karena dia tidak ada perdebatan, semua ulama sepakat bahwa qawaid fikih ini adalah sebagai pelengkap dari dua dalil yang pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya klasifikasi atau sistematisasi gitu ya. Klasifikasi qawaid fikih. Yang pertama dari segi fungsi. Dari segi fungsi itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada kaidah pokok, ada kaidah cabang. Kaidah pokok itu cakupannya luas. Misalnya al-adah muhakkamah itu tadi ya. Ini kan kaidah pokok. Dia bisa mencakup fikih, semua fikih. Entah itu dia fikih jinayah, fikih muamalah, fikih siasah, fikih munakahat, fikih mawaris, cakupannya banyak. Dia bisa mencakup semuanya. Tapi kalau kaidah cabang ini adalah turunan, ini adalah kaidah cabang dari al-adah muhakamah itu tadi. Al-ma'ruf urfan kal masyrut syarton. Bahwa kebaikan adat kebaikan itu, adat itu harus baik seperti masyrut syarton, seperti sebuah syarat. Jadi syaratnya dari adat itu harus adat yang baik ya, adat yang baik. Nah, ini cabang turunan. Kalau yang ini adalah kaidah pokok, kalau ini adalah cabang atau turunan. Kemudian dari segi kualitas. Nah, kalau segi kualitas ini kaidah kunci dan kaidah asasi. Kaidah kunci ini semua kunci dari semua kaidah ya. Apa itu kaidah kunci? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Ini kaidah kunci. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menghilangkan kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah baru dalam fikih misalnya, yang ada segi mudorotnya, tapi ada juga segi maslahatnya, maka yang paling didahulukan adalah menghindari maslahat daripada menghindari mafsadat daripada mendatangkan maslahat. Itu kaidahnya ya. Kemudian kaidah asasi. Kaidah asasi itu tadi kaidah yang 5 itu tadi yang di depan tadi yang sudah saya jelaskan, yang ada kaidah tentang niat, kaidah tentang keyakinan, kaidah tentang adat gitu ya. Yang 5 itu tadi yang 5 itu karena di asasi itu maka diakui oleh seluruh ulama madhab itu tadi. Oke, baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep qawaid fikih itu tadi. Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa teman-teman tanyakan di grup. Oke.